tepat, ya itu memang harus presisi. 25, 23,5, 16. Gimana sih larah-larahnya atau riwayatnya ini kok ada batu bulat sampai di terasnya Pak Eko ini? Silakan Pak Eko. Ya, itu saya melihat batu ini dulu awalnya tempat untuk padasan. Jadi di sini ada padasan itu tahu ya, seperti gentong yang ada pandurannya, itu biasa untuk wudhu kalau dulu ya. Itu di tempatnya simbah sini itu sekitar mulai kelihatan sejak tahun 70-an sampai 76. Tahun 70 itu saya sudah baru SD. Lalu begitu setelah simbah saya itu meninggal tahun 99, meninggalnya itu rumah itu sudah mulai nggak dipakai, batunya saya bawa ke tempat saya di sini. Saya dulu nggak tahu kalau ada apa-apanya, ya saya letakkan di depan situ saja, tapi sama bapak-bapak itu suruh pindah, saya pindah. Nah, taunya Pak Eko ini apa Pak ini? Batu ini apa? Saya dalam hati tidak membayangkan apa-apa ya, cuma saya senang karena batunya kok seperti beda. Tapi nggak tahu apa aslinya itu dulu. Kalau ceritanya dulu memang banyak aslinya di Kebon Suwung, tapi ceritanya nggak tahu ya, yang cerita sudah yang. Jadi banyak batu di Kebon Suwung itu dulu, zaman simbah-simbah itu? Yang cerita itu sudah simbah-simbah dulu. Oh, terus Pak Eko pernah melihat batu-batu yang lain itu? Belum. Cuma batu persegi itu yang saya bawa ke sini. Itu sampai sini patah itu dulu untuk tangga masuk ke rumah tempatnya simbah yang sebelah barat. Terus batu yang ada di rumah Pak Eko ini mau diapain Pak ini? Kalau misalnya ada orang minat itu bagaimana? Ya sementara kita simpan saja Pak. Sebenarnya saya juga agak suka dengan barang-barang yang seperti ini. Tapi nyimpannya di luar begini kan agak rawan Pak. Pandangan saya sehingga kan cuma batu mau diangkat juga berat. Iya. Tapi nanti ya kita amankan dulu di depan sana, sudah saya pindah. Oke, kalau dari dinas atau dari petugas pemerintah itu sudah pernah ada yang memeriksa ke sini Pak? Seingat Pak Eko. Yang memeriksa melihat ke sini itu sudah sering ya, tapi saya sering tidak pernah menanyakan masalah identitas beliau-beliaunya. Maksudnya dia resmi ngomong saya dari dinas kebudayaan? Belum ada ya. Cuma ada yang mau ngambil, mau ditukar itu ada, mau ditukar yang baru minta berapa, 5 atau 7. Sampai 4 kali datang ke sini tuh. Dari bapaknya itu rumahnya Kerakitan itu mengidul sebelah lapang. Bapak nggak akan, tapi saya nggak boleh. Boleh ya, nggak akan dilepas ya, dijaga ya. Iya. Terima kasih Pak Eko. Kita semua itu ada dalam sebuah komunitas yang suka dengan benda-benda purbakala seperti ini. Suatu ketika suatu ketika saya dijawil oleh salah satu teman komunitas, Mas Oni SH. Mas Oni SH. Mas Oni mengatakan bahwa ada temuan yang diperkirakan benda cagar budaya. Nah, bentuknya seperti apa? Yoming sekedar patrok gitu. Ya. Kemudian hari ini saya janjian dengan Mas Oni
itu untuk melihat patok yang yang diceritakan tadi. Nah, pertama kita tadi ada di suatu tempat namanya Plumbon. Saya tidak tahu ya itu Plumbon Tengah atau Plumbon Lor atau Plumbon Kidul, tidak tahu tepatnya, tapi di daerah Plumbon sana ada sebuah batu seperti ini juga. Tapi relatif lebih tinggi, kurang lebih sekitar 40-an senti, yang sudah dicat oleh penduduk setempat. Kemudian ada bekas-bekas guratan pahatan huruf, pahatan aksara Jawa kuna. Cuma terbaca apa, saya masih belum bisa mengidentifikasi dengan baik karena ada beberapa 1-2 kata, tetapi apakah itu benar atau tidak juga masih perlu masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut oleh ahlinya. Saya bukan ahli soalnya, koncone ahli. Nah, terus setelah dari sana Mas Oni mengajak ke Jumeneng. Nah, ke Jumeneng sini ternyata ditemukan pula lingga patok, sebuah lingga patok yang setelah tadi ini saya cuci, kok ternyata tidak ada guratan aksaranya. Semoga memang tidak ada guratan aksaranya, karena saya juga melihat tidak ada guratan aksara. Nah, patok-patok seperti ini itu ya kalau sekarang sih kita menganggapnya sebagai patok-patok agraria, patok-patok batas wilayah wilayah sebuah daerah, mungkin sima, wilayah perdikan, atau mungkin batas-batas sawah atau apa. Perlu ada pendalaman lebih lanjut tentang hal ini. Tetapi biasanya patok-patok seperti ini memang menjadi batas, misalnya batas candi misalnya, halaman candi misalnya, atau batas wilayah sima misalnya, atau ya mungkin hanya sekedar batas wilayah rumah Rakai atau rumah Rama, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kalau tidak ada keilmiahannya, ya memang kita bukan ilmiah dan kita tidak mau ilmiah dengan hal ini. Kita hanya sekedar mau dolan-dolan, kemudian melihat ini, kemudian mencoba untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa benda-benda seperti ini adalah tinggalan nenek moyang yang bisa berarti banyak bagi kita saat ini. Jadi kalau bisa jangan dipindah, kalau bisa apalagi dijual. Mungkin seperti itu. Dari perbandingan ya antara yang di daerah Plumbon tadi yang sudah dicat sama warga sama yang di Jumeneng ini, kira-kira sebagai penilaian awalnya apakah dua objek ini punya keterkaitan? Kalau keterkaitannya ya mereka sama-sama terbuat dari batu. Keterkaitannya kurang begitu tahu ya, tidak tahu, lebih tepatnya tidak tahu. Tetapi yang di sana memang relatif lebih tinggi. Ini piro ya mau? Bentar. Ini tingginya berapa? Ini tingginya 38. Oh, 38. Ya, ini tingginya 38. Yang di sana dari sini sampai sini saja sudah 31. Bagian ininya, bagian yang bulatnya, ada tulisannya, bagian bulat yang ada tulisannya di Plumbon 31. itu
31, sementara bawahnya kurang lebih sama lah, sekitar 16 atau 17. Oke. Jadi memang lebih tinggi di sana. Di sana ya. Dan di sini yang di Jumeneng ini ada jejak-jejak tulisannya tidak, Pak Kuning? Saya kok tidak melihat jejak-jejak tulisan ya di sini. Lebih pada ke goresan-goresan apa namanya? Benda tajam. Goresan-goresan benda tajam. Meskipun tidak apa namanya? Tidak harus menjadi patokan, tetapi biasanya goresan itu ada di sini bagian tengah, atau kalau beritanya agak panjang mulainya dari atas melingkar seperti ini. Karena ada beberapa batu seperti ini yang ditemukan di Magelang, Temanggung, Klaten, dan beberapa tempat yang lain. Tulisannya hanya kecil, hanya Paki Humja, sebuah mantra Buddha, tapi relatif apa namanya, pahatannya lebar, tidak kecil-kecil. Begitu kurang lebihnya.